Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kar Fatima. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Teknokrat Indonesia. Nomor pokok mahasiswa 1811-2012. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis variansi. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variancy adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Ronald Fisher. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Menurut Ridwan pada tahun 2008, ANOVA juga dapat dikatakan sebagai perluasan dari uji T sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian perbedaan dua buah rata-rata populasi, namun dapat juga dipakai untuk menguji perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. ANOVA terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ANOVA satu arah. Apa itu ANOVA satu arah? ANOVA satu arah yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas dan digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri melibatkan hanya satu peubah bebas dengan 2 kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Prosedur uji ANOVA satu arah. Sebelum kita menguji data menggunakan ANOVA, terlebih dahulu kita pastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan homogen. Prosedur uji ANOVA satu arah terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu 1. Menentukan hipotesis. Yang kedua yaitu menentukan nilai signifikan dan derajat bebas. Yang ketiga yaitu menentukan daerah kritik melalui F-tabel. Yang keempat yaitu melakukan perhitungan. Dan yang kelima yaitu menentukan keputusan. Selanjutnya, rumus hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total atau disingkat dengan JKT. Rumusnya yaitu sigma xt kuadrat dikurang sigma xt kuadrat per n. Jumlah kuadrat perlakuan atau disingkat dengan JKP sama dengan sigma xi kuadrat per n ditambah sigma xn kuadrat per n dikurang sigma xt kuadrat per n. Jumlah kuadrat galat atau JKG sama dengan hasil perhitungan JKT dikurang hasil perhitungan JKP. Tabel ANOVA. Tabel ANOVA terdiri dari sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan statistik F. Kemudian perlakuan, galat, dan total. Derajat bebas perlakuan rumusnya K-1. Derajat bebas galat rumusnya N-K. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan yaitu atau JKP, jumlah kuadrat galat yaitu atau JKG, jumlah kuadrat total atau JKT. Jumlah kuadrat rata-rata atau KRP yaitu rumusnya JKP, jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan K-1. Kuadrat rata-rata galat rumusnya yaitu jumlah kuadrat galat dibagi N-K. Kemudian statistik F. Statistik F-nya yaitu rumusnya KRP, hasil perhitungan KRP dibagi dengan hasil perhitungan KRG. Kita masuk ke contoh soal. Seorang dosen ingin mengetahui perbedaan prestasi belajar pada mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017, 2018, dan 2019 yang sudah mengambil mata kuliah dasar-dasar statistika. Data tersebut diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Angkatan 2017, 6, 8, 5, 7, 7, dan seterusnya sebanyak 11 orang. Angkatan 2018, 5, 6, 6, 7, dan seterusnya sebanyak 12 orang. Angkatan 2019 6987 sebanyak 12 orang. Buktikan bahwa dari ketiga angkatan tersebut memiliki prestasi belajar yang berbeda dan diketahui taraf signifikan sebesar 5%. Penyelesaian. Untuk mempermudah perhitungan, sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu jumlah dari
ketiga data yang telah diketahui. Di sini saya menambahkan data 1, data 2, dan data 3. A17 yaitu angkatan 17, A18 angkatan 2018, dan A19 yaitu angkatan 2019. Saya jumlahkan dari ketiga data tersebut yaitu hasilnya 17. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya yaitu dari tiga data tersebut masing-masing saya kuadratkan. 6 kuadrat yaitu 36, 5 kuadrat yaitu 25, dan 6 kuadrat yaitu 36, dan seterusnya. Kemudian saya jumlahkan kembali antara tiga data yang telah saya kuadratkan sehingga diperoleh 36 ditambah 25 ditambah 36 yaitu 97. Sehingga totalnya saya totalkan seluruh data yaitu angkatan 2017 dari data 1 hingga 12 yaitu sebanyak 73, angkatan 2018 dari data 1 hingga 12 yaitu sebanyak 71, A19 angkatan 2019 dari data 1 hingga data 12 yaitu totalnya 90, dan hingga seterusnya saya jumlahkan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke 5 langkah perhitungan ANOVA. Yang pertama yaitu tadi menentukan hipotesis. H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Di mana hipotesisnya adalah mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017, 2018, dan 2019 tidak memiliki prestasi belajar yang berbeda. Kemudian H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Di mana hipotesisnya adalah mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017 hingga 2019 memiliki prestasi belajar yang berbeda. Selanjutnya yaitu nilai signifikan dan derajat bebas. Nilai signifikannya tadi sudah diketahui yaitu sebesar 5%. Jika kita desimalkan yaitu 0,05. Kemudian mencari derajat bebas 1, di mana rumusnya yaitu K-1. K-nya diketahui 3 dikurang 1 sama dengan 2. Derajat bebas 2 yaitu N min K sama dengan N-nya banyak populasinya sebanyak 35 orang dikurang 3 sama dengan 32. Selanjutnya, kita menentukan daerah kritik menggunakan F-tabel. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari nilai F-tabel dari derajat bebas yaitu 2, 32, dan 0,05 nilai signifikannya. Jadi nilai F-tabelnya yaitu 3,294. Nah, jadi H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari 3,294. Kemudian kita langsung ke perhitungan. JKT sama dengan sigma xt kuadrat dikurang sigma xt kuadrat per N. JKT-nya sigma xt kuadrat sudah diketahui yaitu 1616 dikurang 234 kuadrat per 35. Jadi 1616 dikurang 1564,457 sehingga hasilnya yaitu 51,542. Masih di tahap perhitungan, JKP yaitu sigma xi kuadrat per N ditambah sigma xn kuadrat per N dikurang sigma xt kuadrat per N. Kemudian kita substitusikan nilainya yaitu jumlah dari data angkatan 2017 yaitu 73 kuadrat per 11 ditambah 71 kuadrat per 12 ditambah 90 kuadrat per 12 dikurang 234 kuadrat per 35. Jadi nilainya yaitu 1579,537 dikurang 1564,457 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 15,080. Kemudian kita mencari JKG sama dengan JKT dikurang JKP. Nilai JKT-nya tadi yaitu 51,542. Nilai hasil dari JKP-nya yaitu 15,080. Jadi hasilnya yaitu 36,462. Kemudian kita substitusikan ke tabel ANOVA-nya. Sumber derajat bebas
perlakuan yaitu 2, derajat bebas galat yaitu tadi 32, jadi totalnya 32 tambah 2 yaitu 34. Jumlah kuadrat pelakuan yaitu tadi JKP-nya sebesar 15,080, kemudian JKG-nya sebesar 36,462. Selanjutnya JKT-nya yaitu 51,542. Kuadrat rata-rata yaitu tadi KRP, rumusnya jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. 15,080 dibagi 2, hasilnya yaitu 7,540. Kuadrat rata-rata galat yaitu rumusnya jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Jadi 36,462 dibagi 32. Hasilnya yaitu 1,139. Kemudian data statistik F-nya yaitu tadi rumusnya kuadrat rata-rata perlakuan dibagi kuadrat rata-rata galat sehingga diperoleh 6,617. Selanjutnya yaitu keputusan. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yaitu derajat bebasnya 2, 32 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Telah diketahui F hitungnya itu tadi 6,617 yang menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F table yaitu sebesar 3,294. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi keputusannya yaitu mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017, 2018, dan 2019 memiliki prestasi belajar yang berbeda. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.